Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, rekan-rekan, semua yang sedang menonton video ini ya. Di sini kita sudah sampai di pertemuan ketiga di pemrograman website teori, seperti itu ya. Di pertemuan pada hari ini kita akan mengenal lebih jauh seputar HTML dan CSS, seperti itu. Mungkin di praktikum kita sudah coba keduanya, cuman di teori ini kita akan lebih mendalami lagi seperti itu secara teori. Di pertemuan teori sebelumnya kita sudah mengenal ya, cara kerja web. Nah, ini ada browser, ada client seperti itu. Nah, di browser ada tiga kemarin ya, ada DOM atau HTML, ada styling atau CSS, dan yang ketiga ini uh, ada JavaScript seperti itu untuk interaktif. Nah, di sini kita akan pelajari HTML dan CSS seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang pertama Hypertext Markup Language atau HTML ya. HTML yang sudah kita kenal semua ya, kita sudah praktekkan juga ya, intinya singkatan dari Hypertext Markup Language. Merupakan markup standar untuk buat halaman web. Fungsinya itu untuk memberi struktur ya pada halaman web, seperti itu. HTML terdiri dari beberapa rangkaian elemen. Kemarin sudah kita pelajari di praktikum, ada heading, ada paragraf, dan ada yang lain-lain seperti itu. Kita lanjut saja ya. Nah, ini saya masih, teman-teman juga masih ingat ya, untuk dari HTML. Jadi ada pembuka HTML, kemudian ada head untuk berisi metadata ya, kemudian ada body yang berisi dari konten. Jadi ini adalah konten, ini adalah metadata, di sini ada title. Nah, nanti ada berbagai data lain bisa ditaruh di head seperti itu. Dan ini tag-tag yang berkaitan dengan elemen HTML ya, seperti heading, paragraf seperti itu. Saya kira masih ingat teman-teman. Mungkin kita lanjut. Nah, ini secara HTML. Jadi standarisasinya dilakukan oleh WebDC atau Web Consortium itu, dan WebWG atau Web Hypertext Application Technology Working Group seperti itu. Jadi kedua uh, lembaga ini memiliki prinsip yaitu HTML, CSS, DOM, JavaScript menjadi standar. Jadi ketika kita membuat web ini, standarnya adalah HTML, CSS, DOM, dan JavaScript seperti itu. Tanpa plugin ya, jadi tidak ada plugin tambahan, mengutamakan markup ya, mengurangi scripting secara langsung, dan device independen. Semuanya, semua device seperti PC, kemudian tablet dan mobile, semuanya disupport lah, tidak tergantung terhadap suatu device tertentu seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk secara HTML ya, dari secara HTML yang pertama yang teman-teman masih ingat ya, yang dulu sekali ketika dikembangkan oleh Dan Berners-Lee seperti itu. Kemudian muncul HTML plus, HTML2, HTML3, HTML4, XHTML. Kemudian ini muncul lembaga WebWG, kemudian kerjasama WebWG dengan W3 konsorsium ya. Kemudian ini muncul HTML5, XHTML, dan HTML 5.2. Nah, di sini kita sampai di era HTML5 ya, kita sebut saja di sini ya, HTML5 seperti itu. Nah, mungkin kita sudah pelajari kemarin tag-tag basic dari HTML. Nah, nanti di pertemuan hari ini itu di teori kita lebih detail lah, elemen-elemen tambahan apa saja yang ada di HTML5 seperti itu. Ini untuk cara HTML. Jadi misalnya teman-teman sudah biasa membuat aplikasi Android seperti itu ya, pasti tidak asing lah nanti dengan XML, karena XML ini untuk layouting aplikasi Android, dengan HTML ini untuk aplikasi web. Jadi nanti kurang lebih misalnya teman-teman sudah biasa membuat web, bisa memahami sedikit struktur dari Android, dan misalnya biasa Android tentunya tidak kesusahan di web. Kenapa? Karena dua-duanya ini merupakan turunan ya dari SGML seperti itu, atau Standard Generalized Markup Language seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin dari XML memiliki turunannya ya, XHTML ya, sama seperti HTML tapi menggunakannya sintaksnya XML seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, ini kita masuk langsung ke yang dokumen objek model ya. Saya kira teman-teman masih ingat di pertemuan kemarin. Jadi suatu perintah teks HTML yang kita kirimkan ke browser itu akan diparse ya ke bentuk objek-objek, yaitu objek DOM seperti itu, dokumen objek model seperti itu.
Nah ini DOM untuk merepresentasikan objek yang didefinisikan oleh HTML. Nah untuk kemudian berinteraksi melalui bahasa scripting seperti JavaScript. Jadi ketika sudah menjadi DOM, nah ini kita bisa olah-olah interaksinya dengan nanti JavaScript. Mungkin nanti kita pelajari seperti misal kita hapus elemennya, atau kita tambahkan elemen baru, atau kita ganti teksnya, atau kita hidden seperti itu, atau kita ganti, kita tambahkan. Nah itu nanti kita pelajari lagi. Tapi intinya dengan DOM ini kita bisa memanipulasi yang ada di browser. Nah, seperti itu tampilan yang nanti ada di browser setelah uh, HTML-nya diparse menjadi DOM seperti itu. Kita lanjut. Nah ini ya, untuk mempermudah visualisasi dari DOM ini bisa dibentuk menjadi suatu tree ya. Nah ini kita lihat ada HTML, ada head, ada body, ada title, ada satu div ul dari sini. Dalam body ada satu, ada div, kemudian ada ul seperti itu. Dan kemudian di dalam div ini masih ada child lagi, parent, p1, p1 seperti itu ya. Nah, ini saya kira mudah, jadi ininya semuanya disusun berdasarkan suatu tree seperti itu. Nah, untuk itu kita lanjut saja ya, saya kira masih mudah. Jadi intinya ya, misal teman-teman bingung, intinya ya anaknya HTML apa saja, ini anaknya terlihat ada head, ada body seperti itu. Kemudian dari anaknya dari head adalah title seperti itu. Untuk anak dari body ada satu, ada div, dan ada UL. Dan untuk anaknya div ada OL, ada P seperti itu. Dan untuk anaknya dari UL ini ada li seperti itu. Jadi saya kira mudah untuk dipahami untuk struktur dari tree ini seperti itu ya. Dan seterusnya ini misal di dalam ini ada span itu juga termasuk childnya. Saya kira mudah. Nah, kita lanjut elemen pada HTML5. Jadi ada dari yang kita sudah pelajari elemen HTML kemarin yang dasar, ada tambahan-tambahan pada HTML5 ya. Seperti itu. Ini diantaranya ada beberapa yang mungkin teman-teman asing, tapi ada beberapa yang sebenarnya serupa dengan yang sudah kita pelajari. Yang mana saja, kita lihat ya. Yang pertama mungkin doctype, kemudian lang n, kemudian ada meta char set UTF 8 ya, kemudian ada meta name viewport. Nah ini mungkin yang agak baru ya. Nah ini mungkin ini untuk tambahan tag yang ada di body nanti ya, tambahannya ya. Ada main, ada artikel, ada asset, ada header, ada footer, ada nav, ada header, ada section, ada figure caption, ada detail, ada summary seperti itu. Ya mungkin seperti apa tampilannya. Mungkin kita tidak akan coba untuk masing-masing masing-masing tag untuk yang ini ya. Kita tidak akan coba. Namun teman-teman bisa coba. Namun secara prinsipnya tag-tag ini digunakan untuk mengganti tag div seperti itu. Dimana kalau tag div ini kan sifatnya memisahkan ya, menggrouping saja, grouping suatu elemen. Nah, cuman dengan kita memberi artikel itu kita lebih deskriptif seperti itu. Jadi misal kita pada header kita melakukan grouping dan grouping ini adalah bersifat header seperti itu. Nah, mungkin nanti detailnya kita lihat ya. Kita lanjut satu-satu dulu. Yang pertama adalah doctype. Nah, doctype ini adalah cara untuk memberi informasi ke browser mengenai tipe dokumen yang digunakan. Jadi dengan kita memberi doctype HTML, kita memberitahu ke browser bahwa kita menggunakan HTML5 seperti itu. Nah ini kemudian kita lanjut ke lang attribute ya. Untuk lang attribute di sini kita menyatakan bahasa yang digunakan pada dokumen seperti itu. Di sini berarti kita menggunakan English seperti itu. Nah di sini karakter encoding ya. Meta char set ini kita menyatakan metode encoding karakter yang digunakan di halaman web ini seperti itu. Kemungkinan besar akan selalu UTF-8 ya, karena UTF-8 ini salah satu yang paling banyak ya, karena mengandung semua karakter dan mencakup juga huruf Asia seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung apa itu karakter encoding. Nah, karakter encoding itu maksudnya adalah proses merubah bilangan menjadi suatu karakter grafik. Semisal anggap saja kan semua tulisan yang ada di komputer itu kan sebenarnya merupakannya representasi angka ya, misal 001, anggap saja 001, lalu ada 010. Nah ini proses merubah 001 menjadi huruf A, kemudian 010 menjadi huruf B, seperti itu adalah karakter encoding seperti itu.
Jadi merubah angka menjadi huruf. Nah, dengan metode encoding yang berbeda, 001 ini bisa jadi berubah menjadi C seperti itu, atau berubah menjadi yang lain seperti itu. Nah, ini kita lihat contohnya ini dua teks yang sama. Nah, ini digunakan karakter encoding yang berbeda, di mana yang atas merepresentasikan dengan ini ya. Nah, ini berhasil untuk huruf Asianya, sedangkan dengan karakter encoding yang berbeda yang ditampilkan akan berbeda ya, seperti itu. Nah, jadi hati-hati untuk menentukan karakter encodingnya. Mungkin untuk karakter encoding saya kira masih mudah ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini viewport. Viewport ini adalah area yang terlihat pada sisi user halaman web. Nah, ini bervariasi ya pada device tergantung mobile maupun desktop. Jadi misal misal teman-teman buka di monitor, berarti monitor inilah viewportnya. Kemudian ketika teman-teman buka di tablet, maka ukuran layar tablet itu viewportnya. Tapi misal teman-teman buka di mobile ya, ukuran viewportnya mengikuti mobilenya seperti itu. Nah, ini misalnya mobile memiliki lebar yang berbeda ya dengan desktop ya, lebih kecil jauh. Nah, ini mengakibatkan lebar website melebihi lebar dari display. Kan biasanya kalau untuk web-web yang belum optimal kan terkadang antara misal ketika teman lihat misalnya ada header, ada footer, terus ada sidebar di sini, terus ini ada isi konten, ini ketika buka di web ya terlihat bagus, tapi kemudian untuk web yang kurang optimal ketika dibuka di mobile akan kita perlu geser ke kanan. Jadi dan di sini, nah ini akan kita perlu scroll ke kanan ya. Nah, ini kan kurang bagus, atau mungkin malah tulisannya jadi kecil sekali seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, misal di sini bisa menjadi ketika di sini maupun di sini kan kurang enak ya. Seharusnya dari sini berubah menjadi putar. Nah, ini isinya di sini. Sidebarnya ikut di atasnya sini. Nah, ini kan yang baik. Ini yang kurang baik seperti itu. Nah, di sini agar tidak kejadian ini dan ini, itu menggunakannya viewport seperti itu. Agar tidak melebihi lebar dari display seperti itu, lebar website. Ini contoh yang bagus ya. Ketika di web tampilannya pas, dengan di mobile tampilannya juga enak dilihat seperti itu. Nah, ini contohnya dengan menggunakan viewport kita lihat ya menyesuaikan gitu lebarnya, tidak melewati. Nah, kan kita lihat. Nah, sedangkan tanpa viewport kita lihat tulisannya menjadi sangat kecil ya, sangat kecil seperti itu, tidak sesuai seperti yang tadi di sini. Jadi sangat kecil, kurang enak dilihat. Nah, kayak seperti itu, tidak responsif istilahnya. Nah, ini ada ketika kita menggunakan elemen meta new viewport, ada beberapa atribut lain, yaitu ada ada konten yang di dalamnya adalah width sama dengan device width, yaitu maksudnya lebar halaman sama dengan lebar display seperti itu. Jadi lebar halaman web itu ya akan sesuai dengan device-nya, baik di web, baik di tablet, baik di mobile seperti itu. Nah, kemudian initial scale berarti tingkat zoom-nya di sini. Initial scale tingkat zoom-nya berarti 1 kali, berarti tidak di zoom, istilahnya normal, atau bisa 2 kali seperti itu. Dan bisa juga dikecilkan seperti itu. Ini user scalable, berarti maksudnya apakah user bisa zoom atau tidak di sini, tidak, atau bisa ganti yes seperti itu. Ini minimum scale itu berarti batas minimumnya, maksimum scale berarti batas maksimum zoom seperti itu. Itu untuk viewport. Nah, ini mungkin itu tadi secara umum ini yang berbeda ya. Ini elemen-elemen yang berbeda seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut saja. Ini beberapa elemen ini seperti main, section, nav, artikel, aside, figure caption, figure detail, summary, header, footer. Sebentar. Ini saya merekam ya. Benar saya merekam. Memastikan saja. Ini ada tag-tag elemen lain tambahan. Tapi mungkin kita tidak akan contohkan, kenapa? Karena secara visual ini tidak akan berbeda dengan div seperti itu. Karena fungsinya untuk menggabungkan ya. Nah, namun tiap-tiap elemen ini memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu untuk mendeskripsikan apa isi dari konten. Jadi kalau div itu kan kita secara umum ya, general saja. Jadi kita tidak tahu
hanya dengan melihat div ini kita tidak tahu sedang apa yang sedang isi dari div ini. Sedangkan kalau kita lihat misalnya main, hanya lihat dari tag-nya saja kita tahu bahwa ini adalah bagian dari main konten. Kemudian kita lihat misal nav, berarti kita tahu bahwa ini itu untuk membungkus navigasi utama seperti itu. Jadi lebih deskriptif istilahnya atau semantik seperti itu ya. Ini kita lihat ya, jadi misal main ini bagian dari konten di mana main kontennya adalah bagian unik ya. Jadi misal misal ada browser, ada header, ada footer, ada sidebar. Nah, ini adalah bagian mainnya yang misal ketika beda-beda menu ya berbeda-beda seperti itu untuk bagian mainnya. Nah, kalau section itu elemen yang mendefinisikan bagian umum ya. Jadi di dalam main misal misal di dalam main seperti ini ada dua card seperti itu. Misal apa? Nah, ini berarti masing-masing ini adalah section seperti itu. Kemudian navbar itu membungkus bagian navigasi utama. Jadi misal di sini ada apa ya? Kalau contoh kita kemarin kan di sini ada blok ya, blok dan kontak seperti itu. Nah, di sini adalah navigasinya seperti itu. Artikel ini mendefinisikan konten berkaitan dengan artikel blog maupun berita. Jadi artikel sama seperti section, cuman kalau section umum. Nah, kalau artikel ini khusus membungkus ya konten yang berkaitan dengan artikel atau berita atau blog seperti itu. Nah, untuk aside ini untuk sidebar ya. Jadi ini nanti penggunaan sidebar. Nah, kalau figur caption ini untuk memberi caption pada suatu gambar ya. Jadi misal teman-teman punya satu gambar. Nah, ini saya clear dulu biar. Nah, jadi misal teman-teman punya satu 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 gambar ya, misal gambar profil orang. Nah, ini teman-teman bisa misalnya gambar 1.1 profil seperti itu, misal misal saja. Nah, ini kita menggunakannya figur caption untuk mendeskripsikan dari gambar ini. Nah, kalau figur ini elemen untuk membungkus image dan figur caption. Jadi nanti penggunaannya adalah figur, kemudian di bawahnya adalah image, kemudian di bawahnya adalah figur caption seperti itu. Nah, nanti tinggal ditutup. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi ya. Jadi ya figur ini akan membungkus, sedangkan image adalah gambarnya, figur caption adalah deskripsi dari image seperti itu. Nah, itu untuk figur. Kalau detail itu elemen untuk buka widget buka tutup ya. Kalau summary itu mendeskripsikan kesimpulan dari widget buka tutup. Nah, ini visualisasinya sih sebenarnya seperti misalnya untuk menghindari spoiler misal seperti itu ya. Misal ini summary-nya ini kesimpulan. Ketika ini diklik maka akan deskripsi panjangnya akan muncul di bawahnya seperti itu. Itu contoh dari detail summary. Mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk detail dan summary ya. Ini cukup jarang seperti itu kecuali di web yang memang artikel seperti wiki seperti itu mungkin sering digunakan, cuman secara umum sih jarang untuk penggunaan detail dan summary. Kemudian lanjut ke header ya. Header ini ya untuk header dari situs mau footer ya untuk mendeskripsikan footer ya. Jadi misal tadi seperti ini ya, ini semuanya adalah header, kemudian di dalam sini ada navbar. Kalau di sini semuanya adalah footer seperti itu. Nah, ini contohnya kapan kita menggunakan ini ya, flow, kapan kita menggunakan masing-masing elemen ya. Misal apakah ini navigasi maka akan nav, apakah ketika konteksnya sedang dalam reader ya, suatu feed reader, yaitu kita masukkan ke artikel. Ketika kita maksudnya memahami, digunakan untuk memahami saat konten saat ini ya, dan juga adalah bukan, maka ini merupakan misal sidebar seperti itu atau comment section seperti itu, kita bisa taruh di aside. Nah, ingin bisa diletakkan pada appendix seperti itu, kita bisa pakai figur ya, appendix seperti pustaka istilahnya ya, di akhir, penjelasan di akhir seperti itu. Nah, ini apakah bisa untuk ditambahkan heading ya di dalamnya, berarti misalnya kemarin ada blog, kemudian isi blognya seperti itu kan ya kalau kemarin. Nah, ini kita bisa pakai section seperti itu. Nah, ini apakah perlu semantik seperti itu, ini kita bisa pakai seperti p, address, blog quote, dan yang lain-lain. Sedangkan kalau tidak perlu semantik kita bisa pakai div saja intinya seperti itu. Itu ya untuk flow-nya. Nah, kita lanjut. Nah, ini mungkin
fitur lain dari elemen HTML5 itu adalah WA area. Apa maksudnya itu? Web Accessibility Initiative, Accessibility Internet Application Suite, seperti itu ya. Hanya adalah mengatasi aksesibilitas, kekurangan aksesibilitas di mana web uh, dari yang tadinya dokumen sederhana ke aplikasi dan interaktif. Jadi ketika kita membuat suatu web ya, misal di sini, nah, browser tidak mengetahui aksi apa yang ada di tag ini. Mungkin nanti di dalam script kita buat agar eh, ketika kita mengklik link ini akan memunculkan pop-up, tapi itu ada di dalam script. Nah, sedangkan browser tidak mengetahui aksi yang ada di elemen ini. Nah, dengan WA area ini, maka sebelum suatu aksi dilakukan, browser sudah tahu bahwa ketika elemen ini diklik maka akan memunculkan pop-up ininya. Jadi WA area ini untuk lebih mendeskripsikan juga strukturnya dari web itu sendiri, seperti itu. Yang nanti berkaitan dengan interaktivitas, seperti itu. Ya, dilihat ya. WA area dapat membuat browser memahami aksi dari JavaScript, seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Nah, selain area ini sebagai atribut HTML, ada juga landmark role. Nah, ini sama seperti elemen HTML5 ya. Jadi untuk membuat memahami struktur halaman, namun untuk browser yang belum mengimplementasi HTML5. Jadi mungkin kalau browser zaman sekarang sih sudah modern ya. Ada Chrome, ada Mozilla, ada Edge, seperti itu kan. Saya kira sih sudah modern, sudah bisa implementasi HTML5. Cuman untuk web browser yang jadul, misal Internet Explorer, seperti itu ya, itu kan belum mengimplementasi. Nah, ini maka dari itu landmark role juga diperlukan seperti itu sebagai alternatif. Ini kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi untuk membuat landmark role itu dengan atribut role, seperti itu ya. Di sini dengan nilai value-nya itu sudah ditentukan ya, seperti ini. Nah, terlihat bahwa misal role aplikasi berarti ini merupakan aplikasi interaktif, bukan dokumen. Misal bisa muncul pop-up, bisa muncul modal, seperti itu. Modal ini yang pop-up muncul seperti itu. Kemudian ketika banner berarti maksudnya adalah header. Jadi default banner ini sama dengan seperti teman-teman header, seperti itu. Complementary berarti maksudnya adalah asset, content info itu adalah footer, form ini berarti mengindikasi adanya form, tapi bukan pencarian ya. Pencarian ada sendiri di search ini. Nah, kemudian untuk main ini berarti konten utama pada dokumen. Kemudian untuk navigasi berarti sama dengan yang nav, seperti itu. Jadi istilahnya landmark role ini untuk alternatif saja dari HTML5, seperti itu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kita tidak perlu bersama-sama ya, HTML5 header kemudian role banner ini tidak usah ya, tidak direkomendasikan ketika menggunakannya bersama-sama, seperti itu. Karena dua-duanya memiliki makna yang sama sebenarnya ya, header dan banner ini. Misal kita lanjut. Nah, ini dalam bangun aplikasi ya, untuk aplikasi dengan HTML kita yang pertama adalah mengidentifikasi struktur, lalu menggambarkan struktur ke dalam pohon, kemudian implementasi dari struktur. Kita lihat, jadi ketika kita lihat misal kita diberikan suatu desain, nah kita diminta untuk membuat desain atau implementasi di halaman web. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi struktur. Misal, oh ini berarti ini adalah suatu header, seperti itu. Oh ini adalah misal main, seperti itu. Oh ini adalah footer, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Oh ini adalah navigasi, seperti itu ya. Kemudian ini misal bagian lain, misal ini biasanya kan logo, seperti itu ya, logonya di sini image. Nah, kemudian kita lihat ke bagian ininya mainnya. Oh berarti ini ada 2 kolom, seperti itu. Dengan kolom ini adalah gambar, kemudian ini adalah kolom teks. Kemudian di dalam kolom teks, oh ini bisa kita ada empat bagian. Itu ada yang H1 misal, kemudian paragraf, kemudian ada misal ini H2, kemudian ini paragraf lagi, seperti itu. Nah, kemudian di bagian kontak us kita lihat, oh ini ada 2 kolom, seperti itu. Nah, kemudian di dalam ini ada
judulnya ya, judulnya, kemudian ini adalah isi datanya, ini juga judulnya, kemudian ini isi listnya, seperti itu. Nah, secara umum coba kita lihat, oh seperti ini untuk strukturnya. Nah, kita bisa bedah-bedah intinya seperti itu. Nah, ini ya, sama ya seperti itu untuk pemudahannya. Kemudian ketika sudah bisa kita gambarkan, nah ini kita bisa susun ya, susun ke dalam pohon seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengetahui strukturnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui strukturnya, nah kita bisa melakukan pengkodean. Langsung saja kita kodekan, kita lihat, ya ini contoh kode. Kemudian kita lihat hasilnya sudah sudah tampil semua. Nah, ini untuk layouting dan styling belum, karena di HTML hanya struktur ya. Nanti untuk stylingnya dimasuk di CSS seperti itu. Ini sudah ya, kita sudah. Nah, ini kita langsung masuk ke CSS seperti itu. CSS kita juga sudah mempelajari kemarin ya, itu untuk memberi style pada HTML. Jadi kemarin kita mempelajari selector, kita mempelajari properti-properti ya. Nah, kemudian kita mempelajari value-nya. Jadi di sini misalnya bahasa itu akan diberi warna biru untuk teksnya seperti itu. Kemudian font size-nya akan berukuran 12 pixel seperti itu. Ini contoh selektor yang kemarin juga ya. Misal root memiliki descendant atau keturunan yaitu node, misalnya di node 1, node 2, node 3 ya. Nah, ini node 1, node 2, node 3, dan leaf seperti itu. Nah, misalnya leaf node 1, node 2, node 3 ini punya nenek moyang adalah root. Nah, seperti itu. Kemudian hubungan parent child di node dan leaf ini kan anak dan orang tua ya, root dan node ini anak dan orang tua. Node kemudian root dengan node 2, root dengan node 3 ini orang tua. Untuk ancestor tadi kan dengan spasi ya, spasi seperti itu. Kalau parent dan child kan kita dengan kemarin tanda lebih besar seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada sibling atau saudara seperti itu ya, yang memiliki parent yang sama. Di sini berarti node 1, node 2, node 3 ini merupakan sibling ya. Kemarin menggunakan tanda negasi seperti ini ya. Nah, ini predecessor ya, maksudnya mungkin diikuti dan mengikuti ya, berarti atau setelahnya maupun sebelumnya seperti itu mungkin ya, istilah lebih mudahnya. Kemarin kita dengan tanda plus seperti itu. Jadi di sini 2 diikuti 3 seperti itu. Nah, 3 mendahului 2 seperti itu istilahnya. Nah, itu ya. Itu untuk yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, ini untuk CSS ya, CSS ini untuk mendesain bahwa HTML untuk struktural, dengan CSS nanti untuk presentasi ya, layar seperti itu. Nah, menampilkannya harus bagaimana si elemen HTML ini. Kita lanjut saja. Nah, ini kemarin kita juga pelajari ID dan class ya. Nah, kalau ID itu unik, dan class ini tidak unik ya. Nah, kalau ID ini setiap elemen hanya punya satu ID. Nah, ini kalau kelas itu satu kelas bisa dipakai beberapa elemen seperti itu. Nah, kemudian kalau di ID, setiap page itu hanya punya satu elemen yang memiliki ID itu. Jadi satu ID hanya untuk satu page lah. Nah, ini kalau di kelas itu kita bisa memiliki beberapa kelas di elemen yang sama seperti itu. Nah, kemudian untuk ID yang lainnya itu, kalau ID itu dengan menggunakan pagar, kalau use itu dengan dot titik. Ya, intinya kalau ID itu unik ya. Satu elemen, satu ID seperti itu. Dan kalau kelas ini sebenarnya hubungannya itu ya many to many seperti itu. Jadi banyak elemen bisa memiliki banyak kelas, dan banyak kelas bisa dimiliki oleh banyak elemen seperti itu. Jadi hubungannya kalau ID dengan elemen itu one to one, kalau kelas dengan elemen itu many to many istilahnya seperti itu. Nah, ini contoh kemarin kita sudah pelajari ya, box model ya, box model istilahnya, box model ya. Jadi untuk menghitung total lebar maupun total tinggi, kita dengan menambahkan ini ya, margin border padding ditambahkan dengan misal lebar gitu, ditambah yang bagian kanannya ini akan total lebar, kalau total tinggi ya yang ini seperti itu. Ini kemarin sudah kita pelajari ya untuk box model. Nah, kita bisa ubah box modelnya menjadi lebih sederhana, yaitu dengan
yang border box seperti itu ya, border box. Dengan border box kalau digambarkan kan jadinya seperti ini ya. Nah, cukup seperti ini saja, berarti ini height, ya ini width, ini height ya. Kemudian ini margin ya, seperti itu. Margin. Jadi totalnya hanya width ditambahkan margin saja. Karena di dalam ini padding dan border sudah ada di dalam width ini. Istilahnya seperti itu. Saya kira masih mudah ya, kebanyakan kita sudah bahas. Nah, ini untuk sejarahnya, ini ada kita berkembangnya dari CSS, CSS2, CSS3 seperti itu. Untuk sekarang kita menggunakannya CSS3 seperti itu ya. Jadi untuk pengenalannya ya CSS di 96, kemudian direvisi, kemudian dihapuskan seperti itu ya, digantikan. Nah, kalau CSS2 di 98 direvisi di ini ya 2016 kemarin dan 2022. Nah, ini kemudian kalau CS3 dikenalkan di tahun 99 ya, dan masih di develop sampai sekarang ya, makanya kalau sekarang itu kita masih menggunakannya itu CS3 untuk versi terbaru. Nah, itu kemudian kita lanjut ke responsive web design. Nah, jadi ini yang akan kita bahas di praktikum nanti juga. Jadi bagaimana kita membuat suatu web itu responsif. Jadi ketika di mobile ini tampilannya bagus, ketika di tablet tampilannya bagus, ketika di web juga tampilannya sesuai mengikuti seperti itu. Nah, kita lanjut. Bagaimana caranya? Ini yang pertama adalah dengan menggunakan media ya. Jadi kita bisa, ini kita punya dua CSS yang berbeda. Nah, di mana CSS yang pertama adalah monitor CSS, yang kedua adalah printer.css. Untuk monitor dan CSS ini akan bekerja ketika screen ini maksudnya adalah layar atau browser. Nah, ini berarti kalau ketika kita membuka di browser ini akan menggunakan monitor.css seperti itu. Sedangkan kalau kita akan print suatu page yang bergerak CSS-nya akan menggunakan printer.css. Nah, ini berarti memakai salah satu sesuai dengan kondisi seperti itu. Itu untuk ini ya media. Kalau kita tidak deskripsikan maka akan berjalan di screen dan print. Nah, seperti ini akan berjalan di screen dan print ya. Nah, tapi ini di sini karena kita definisikan printnya sendiri maka akan tertimpa seperti itu. Jadi untuk print menggunakannya hanya printer. Itu ya untuk media. Mungkin nanti detailnya kita akan di praktikum ya. Di sini contohnya kita juga bisa definisikan untuk masing-masing lebar device ya. Misalnya ini lebar device 320, 480, 640, 720 seperti itu. Dan ini yang secara umum. Jadi kita bisa definisikan punya beberapa file CSS tergantung screen tertentu. Jadi misal ini kita tinggal definisikan saja, ini berarti untuk screen, jadi tampil di browser semua. Nah, ini misal dengan aturan misal lebarnya 0 sampai 320, 321 sampai 480, 481 sampai 640, 641 sampai 720 dan seterusnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada yang kedua, yaitu selain media ada juga media query. Untuk media query, nah di sini media query merupakan statement logis ya. Jadi ketika logikanya benar maka stylenya akan diterapkan. Media query ini hampir sama seperti media. Hanya saja kalau media ini kita pisah-pisah berbagai file CSS ya. Kita bisa berbagai file CSS tergantung suatu screen tertentu. Sedangkan untuk media query ini style CSS-nya hanya satu, style.css. Namun di dalam style.css ini kita punya berbagai aturan untuk berbagai ukuran device seperti itu. Nah, di sini misal di sini sama ya aturannya ketika media screen, kan di sini juga ada ketika media screen dan lebarnya atau minimal lebar maksimal lebar di sini akan ada suatu style yang diterapkan seperti itu. Jadi sama saja untuk style media query ini menggunakan satu file, di dalamnya ada aturan-aturan. Sedangkan kalau yang di sini tuh menggunakan beberapa file tapi aturannya ketika ada di media sini. Nah, mungkin yang sering digunakan sebenarnya yang ini, yang media query, karena ini perkembangan dari sebelumnya itu. Itu untuk media query. Nanti kita kalau mau coba kita akan coba nanti ya di praktikum. Nah, ini contohnya, ini ada
main device with, max device with, kemudian ada orientasi. Nah, ini yang akan sering kita pakai ya. Ini itu untuk melihat device apa yang digunakan ya, lebar berapa, maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Nah, untuk orientasi kita bisa lihat misal di mobile sedang potret atau sedang landscape, atau mungkin ketika mau print bisa potret bisa landscape, gambarnya seperti apa nanti disusunnya itu kita bisa seperti itu atur. Nah, kita lanjut ke grid view ya. Nah, grid view ini merupakan prinsip di mana membagi halaman ke sejumlah kolom ya. Jadi satu halaman page, nah itu akan dibagi ke sejumlah kolom. Biasanya adalah 12 dengan total 100, berarti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini misalnya satu partinya 8. Jadi misal kita umumkan satu elemen memakan satu kolom, berarti akan makan lebarnya segini saja. Misal, ketika dua kolom ya lebarnya akan segini, tiga ya akan segini. Nah, contohnya seperti apa kita lihat di sini ya. Ini kita lihat susunan elemen ya di sini. Uh, Terlihat ya. Nah, ini misal header di sini memakai 12 ya. Di sini header kita memakai 12. Nah, di sini kita lihat untuk sidebar-nya 3, di sini ada juga sidebar 3. Nah, ini isi kontennya adalah 6. 6. Nah, tapi ini untuk tampilan web ya. Nah, nanti untuk tampilan tablet akan berubah, di mana sidebar kanan akan menjadi 12 dan diletakkan di bawah seperti itu. Dan ketika ditampilkan mobile akan berubah juga, sidebar-nya akan full ya. Nah ini fungsinya grid view itu agar ketika kita akan mau merubah-rubah merubah-rubah lebar penggunaan elemen ini, mengontrol lebar elemen ya, ini lebih mudah dengan grid view seperti itu, karena kita tinggal deskripsikan saja nanti di sini, yaitu dengan ini ya. Contohnya ketika mobile maka lebarnya akan 100, tetapi ketika untuk desktop seperti itu ya, ketika lebih dari 768 ya, lebih dari atau sama dengan 768, maka kita bisa atur seperti misalnya lebarnya 1, berarti ini hanya akan makan ini ketika 2 berarti akan makan segini. Nah, itu kita bisa atur dengan mudah. Nah, ketika 12 maka akan makan sampai sini seperti itu. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, ini kita kalau teman-teman bingung kita akan coba di praktikum ya biar lebih jelas untuk grid view. Kemudian untuk flexbox ya. Kalau flexbox ini mengatasi kekurangan display sebelumnya ya, inline block dan inline block ya. Tapi keunggulannya ini membuat rata tengah ya secara vertikal, mengatur urutan elemen, kemudian beri jarak dan kerapihan. Jadi baik vertikal, horizontal kita bisa atur, mau pojok kiri, mau pojok kanan, mau tengah, mau bawah, mau di tengah kayak gitu. Contohnya di sini kita buat center ya. Ya di sini kita buat center. Mungkin di sini kita kenal kemana ya, background color masih kenal, color kita sudah pelajari, font family kita sudah pelajari juga, font size ini kita sudah pelajari bahwa untuk mengukur size. Nah, kalau text transform ini berarti merubah konten menjadi uppercase ya, jadi sini nanti uppercase semua ya. Untuk high kita sudah pelajari. Nah, ini mungkin yang fokus untuk flexbox adalah di sini, yaitu display flex, align item center, justify content center. Ini kita nanti fokus di sini. Ini kita lihat ya, oh ini benar sudah rata tengah ya, antara horizontal maupun vertikal. Ini kita lihat ya di sini. Display flex ini deklarasi ya, menggunakan display flex box seperti itu. Nah, berarti maksudnya kita sudah seperti yang lainnya, kalau display inline berarti kita definisikan itu inline, display block itu berarti block lainnya, kalau flex berarti flex box seperti itu. Nah, ini ada line item ya, berarti ini merapikan item flex box secara vertikal ya. Jadi secara vertikal ini kita menggunakannya align item. Untuk horizontal ini kita merapikan secara horizontal ya. Ini kita pakainya justify content. Nah, kita lanjut ke grid system ya. Kalau grid system ini menata halaman berdasarkan kolom dan baris seperti itu. Jadi kita seperti membuat tabel ya. Di sini kita melihat ya contohnya seperti ini. Kita punya 1 sampai nah ini kita punya 1 sampai 9. Ini dibuat tabel. Nah, kenapa bisa membuat tabel seperti ini? Kita lihat ya di sini.
Di sini ya kita tidak perlu perhatikan ya background color kan hanya memberi background, padding kita hanya memberi padding. Background ini juga sama, ini hanya memberi ini saja style saja. Nah, kita fokus di sini untuk layoutingnya tadi. Nah, di sini kita lihat ada display grid dan ada grid template kolom seperti itu dengan nilai auto auto auto. Ini apa? Yaitu nah kita lihat ya display grid ini merupakan untuk menyatakan ini menggunakannya display grid seperti itu. Seperti tadi flexbox ya, berarti ini pakainya grid. Nah, seperti itu. Nah, kalau grid template kolom di sini maksudnya adalah mendefinisikan lebar tiap kolom ya. Nah, ini kita lihat kalau ini berarti auto, berarti akan memakai seluruh lebar dari apa layar dan masing-masing ini akan diberi ukuran yang sama. Nah, ini kita bisa atur nanti untuk lebar masing-masing kolom. Jadi misal kolom tengah mau lebih lebar atau mungkin lebih kecil, seperti itu bisa kita atur. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa ketika praktikum nanti lebih jelas lagi ya. Tapi di sini intinya kalau flexbox ini hanya satu dimensi saja ya, untuk satu dimensi, untuk satu baris istilahnya seperti itu. Ini uh, misal teman-teman memiliki tulisan yang panjang, maka misalnya yang tadinya sebaris, ini akan memenuhi baris berikutnya dan yang 2, 3 ini akan terdorong ke bawah, istilahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk grid view ini layoutnya 2 dimensi ya. Nah, dari 2 dimensi dimana misalnya ada tulisan yang panjang, ini akan mengikuti format layout yang sudah diberikan misalnya 3x2. Nah, ini berarti akan tetap 3x2. Tidak akan biar jadi ini misalnya mendorong ini ke bawah, nah itu tidak seperti itu. Jadi kalau flexbox ini isi konten akan menentukan bagaimana layout. Nah, sedangkan kalau di sini adalah bagaimana layout akan menentukan bagaimana si konten ini tampil seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan pada video ini. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.